Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dini Lanov Kurniawan dengan NIM akhir 188 dari kelas F. Saya akan membacakan jawaban dan beserta alasannya untuk perbaikan kuis KAD. Nomor 1, berikut ini peranan analisis kimia di bidang farmasi yang kurang tepat adalah. Jawabannya, mengawasi peracikan obat pada pelayanan farmasi untuk diberikan pada pasien. Alasannya karena analisis kimia berperan untuk pengujian mutu, keamanan, identitas, dan karakteristik obat dan bahan bakunya, bukan untuk pada proses pelayanan klinis seperti peracikan obat di pelayanan farmasi. Nomor 2, suatu senyawa kimia yang akan dianalisis dalam suatu sampel disebut. Jawabannya analit, karena analit adalah komponen dalam sampel yang ingin kita identifikasi atau ukur kadarnya. Nomor 3, metode analisis yang bertujuan menentukan identitas sampel adalah. Jawabannya analisis kualitatif. Alasannya karena analisis kualitatif hanya bertujuan mengetahui apa saja zat yang ada atau identitasnya, bukan berapa banyak atau kuantitas. Yang keempat, metode yang melibatkan reaksi kimia yang berlangsung sempurna dan perhitungan stokiometrik pasti untuk mengetahui identitas dan atau jumlah senyawa dalam sampel disebut metode analisis klasik. Alasannya karena metode klasik seperti gravimetri dan volumetri menggunakan reaksi kimia sempurna dengan stokiometri tertentu untuk menentukan identitas atau jumlah. Yang kelima, itu berikut ini merupakan contoh analisis semi kuantitatif adalah uji batas logam pada bahan baku KCl. Alasannya karena uji semi kuantitatif hanya menentukan apakah suatu zat melebihi batas tertentu tanpa menentukan jumlah pastinya. Nomor 6, berikut ini yang termasuk metode analisis kimia modern adalah spektrofotometri UV visible. Alasannya karena spektrofotometri UV visible adalah teknik instrumen modern berbasis interaksi cahaya dengan materi. Nomor 7, berikut ini termasuk ke dalam reaksi kering analisis kualitatif kecuali reaksi kimia dengan reagen. Alasannya, reaksi dengan reagen termasuk reaksi basah, reaksi kering seperti uji nyala. Reaksi kering contohnya seperti uji nyala dan manik fosfat yang tidak melibatkan larutan. Nomor 8, fungsi penggunaan HCl pekat pada uji nyala. Jawabannya untuk membersihkan kawat nikel krom. Alasannya karena HCl pekat membersihkan permukaan kawat dari sisa logam yang bisa memberikan warna palsu. Nomor 9, berikut ini kation yang memberikan warna hijau kekuningan pada uji nyala adalah barium. Alasannya, barium memberikan warna hijau kekuningan khas pada uji nyala. Nomor 10, berikut ini merupakan pernyataan yang benar dari reaksi pengendapan adalah. Jawabannya, reagen tidak boleh berlebih kecuali dinyatakan khusus karena bisa melarutkan endapan. Alasannya, reagen berlebih kadang melarutkan endapan sehingga harus dihindari kecuali metode mengharuskannya. Nomor 11, pemeriksaan ion logam kation dalam larutan biasanya diawali dengan mengelompokkan beberapa golongan kation dengan metode. Jawabannya H2S. Alasannya, H2S digunakan untuk memisahkan kation berdasarkan kelarutan sulfidanya. Nomor 12, berikut ini tahapan analisis senyawa anorganik untuk blank identification yang benar adalah. Jawabannya, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan ion logam kation dalam larutan, pemeriksaan anion dalam larutan, lalu kesimpulan. Alasannya karena urutan ini diawali dengan sifat umumnya, kemudian identifikasi untuk kation, lalu identifikasi anion, lalu menyimpulkan. Nomor 13, berikut ini merupakan pemeriksaan pendahuluan yang sering dilakukan pada pemeriksaan anion adalah. Jawabannya pengujian dengan H2SO encer dan pekat. Alasannya karena H2SO4 encer dan pekat membantu mendeteksi anion tertentu dengan gas atau reaksi yang khas.
Nomor 14, pada reaksi analisis golongan kation, klasifikasi penggolongan kation berdasarkan sifat kation terhadap beberapa reagen di bawah ini kecuali adalah H2SO4. Alasannya karena HCl, H2S, NH42S, NH42CO3 digunakan untuk klasifikasi kation sementara H2SO4 tidak digunakan. Nomor 15, apakah senyawa yang menghasilkan endapan putih pada reaksi penggolongan 1 yang tidak larut dalam air adalah jawabannya itu AgCl. Alasannya karena Ag+ bereaksi dengan Cl- membentuk AgCl endapan putih yang tidak larut dalam air. Nomor 16, berdasarkan reaksi berikut, senyawa dan warna endapan apakah yang akan terbentuk? Cu+2 ditambah H2S ditambah 6H2O. Jawabannya adalah CuS dengan endapan warna hitam. Alasannya Cu2+ bereaksi dengan S2- membentuk tembaga sulfida CuS berwarna hitam. Nomor 17, berikut ini manakah kation yang termasuk kation golongan 2A? Jawabannya Bi atau bismut. Alasannya bismut termasuk kation golongan 2A. 18, reagen apakah yang digunakan pada penentuan kation golongan 3 sehingga membentuk endapan sulfida? Jawabannya NH4Cl ditambah NH4OH ditambah H2S. Alasannya, kombinasi ini menghasilkan kondisi basa dan konsentrasi S2- cukup